dengan nilai akhlak sebagai fondasi atau corporate value atau tata nilai perusahaan, kita mendorong adanya inovasi, ya. Kemudian kita mendorong juga adanya efisiensi, ya, pola untuk berefisiensi dan tata kelola yang berintegritas. Nah, mendukung visi perusahaan menjadi perusahaan agribisnis yang terdiversifikasi, unggul, dan berdaya saing global. Nah, jadi di dalam strategic host yang sudah dirancang, disusun oleh teman-teman di head office, khususnya yang terkait yang bidangi ESG, itu sudah mengintegrasikan antara tata nilai value akhlak ini dengan strategi ESG atau sustainability strategiknya. Nah, ini sudah di, dirancang, mudah-mudahan ya ini bisa mendorong kepada visi perusahaan, ya, untuk menjadi perusahaan agribisnis yang terdiversifikasi unggul dan berdaya saing global. Next. Untuk implementasi dan strategi ESG PTPN 1. Nah, jadi PTPN 1 telah menetapkan kebijakan lingkungan, NDPA, kemudian kebijakan HAM, kebijakan anti suap, dan kebijakan K3. Mungkin bisa dilihat, ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka aplikasi DMS, dokumen manajemen sistem, yang memuat seluruh SOP, seluruh IK, form-form yang ada di PTPN 1. Nanti bisa dilihat di dalam IMSMN, ya, atau manual, ya, manual dari sistem manajemen. Di situ ada di bab 5, bisa dicek, bisa dilihat. Itu ada kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan, NDPA, HAM, anti suap, dan K3. Ini kenapa dibuat? Karena memang kita ini untuk merespon terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh berbagai tadi kerangka pelaporan, maupun dari buyer, maupun dari lembaga keuangan. Itu diminta kita dapat merespon semua requirement yang ditetapkan, ya. Jadi ESG strategi ini difokuskan pada konservasi dan dekarbonisasi, kemudian efisiensi air dan energi, inklusi sosial, dan ketiga, audit pemasok dan traceability yang secara bertahap hingga nanti tahun 2030. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada di dalam IMSM, ya, atau pedoman manual terpadu IMS PTPN 1. Itu bisa dilihat, dicek di dalam aplikasi DMS. Kemudian ini yang terakhir kemarin, untuk ESG rating, ya. ESG rating di PT Perkebunan Nusantara 3, ya, waktu itu dari Sustainalytics ini dengan skor 17,1, ya, untuk periode penilaian lalu. Saya belum update lagi apakah sekarang sudah dilakukan rating lagi terkait dengan ESG rating ini. Dan secara peringkat, kalau untuk PTPN Group ini menduduki peringkat 6 global pada industri food products dan peringkat 1 global di subindustri agrikultur. Ini agak-agak ngeri-ngeri juga untuk mempertahankannya, ya. Ya, mudah-mudahan dengan komitmen dari top down tadi, top manajemen berkomitmen, kemudian disupport eh, bottom up untuk eksekusinya, kita bisa mempertahankan, bahkan bisa lebih kecil lagi, ya. Karena untuk penilaian ESG rating ini semakin kecil semakin bagus, ya. Jadi semakin kecil dia semakin low risk terkait industri yang dikelolanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, terkait strategi ESG dan sustainability di PTPN 1, khususnya dari
kerangkanya ya, kerangka ESG dari mulai I-nya, environmental, sustainability, kemudian employee, value proposition, kemudian community development, COMDEV, robust corporate governance, product quality, dan supply chain accountability atau kemampuan bertelusuran ya. Jadi dari matrik ESG itu dipetakan, setelah dari ESG kita petakan lagi menjadi biodiversity conservation, keanekaragaman hayati ya, kemudian water energy use, renewable, dekarbonisasi, environmental management system, diversity, health and safety, learning development ini terkait dengan KSDM-an, kemudian labor, industrial relation atau hubungan industrial ini di KSDM-an juga, kemudian community involvement, community empowerment, business excellence framework, atau ini sebenarnya lebih ke Malcolm Baldrige ya, ke Malcolm Baldrige, Business for Performance Excellence, kemudian Product Quality Safety, Supplier Sustainability Standard. Nah, jadi dari sini di mapping lagi, dipetakan lagi terkait dengan inisiatif targetnya sesuai dengan surat dari holding terkait kebijakan no deforestation, kemudian kita juga ada terkait kebijakan zero burning atau berbudidaya tanpa membakar atau mengolah tanah tanpa membakar, kemudian penggunaan air, efisiensi energi baru terbarukan, pemanfaatan limbah, pengurangan emisi, ya, kemudian monetisasi proyek PLTBG dan land use, ini untuk PTN 1 sebenarnya belum ada, kemudian 100% standar IMS, dan kesetaraan pendapatan, representasi perempuan di manajemen ya 20% sampai dengan BOD-2 pada tahun 2030, tren penurunan 15% per tahun, kemudian ada zero fatality atau zero accident ya, training based on capability and composition, dan keikutsertaan dalam serikat pekerja, zero complaint, zero conflict, dan KPI, keluhan WBS, ini dapat kita lanjuti. Kita juga ada terkait pedoman WBS-nya, zero fraud and corruption. Ini ada juga SMAP-nya juga yang lagi hot isu nih sekarang. Setiap regional sedang implementasi SMAP, baru selesai dilakukan audit stage 1 ya. Nanti ke depan mungkin ada audit plan lagi untuk stage 2. Kemudian zero complaint from customer untuk produk-produk komoditi kita. 80% customer satisfaction untuk penilaian atau survei kepuasan pelanggannya, dan 100% traceability di 2030. Artinya setiap bahan baku yang diperoleh baik dari kebun inti atau kebun sendiri atau dari pihak ketiga itu mampu kita buktikan dengan traceability dan due diligence statement yang kita sampaikan. Nah, strategik programnya turunannya dari inisiatif strategik yang holding. Jadi ini lebih ke aksi lagi ya. Aksi-aksinya ada mengidentifikasi dan monitoring area konservasi. Nah, apakah ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di seluruh regional? Kemudian implementasi LWS, Early Warning System, pada area PTPN 1. Kemudian monitoring penggunaan air, khususnya untuk penggunaan air di pabrik ya, dan pemanfaatan limbah sebagai energi terbarukan. Ada sirkular energi, kemudian identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca GRK, kemudian pengembangan proyek energi bersih, pendaftaran proyek pengurangan emisi ke SRN atau PPI, analisa aspek dan dampak lingkungan, ya, kemudian mitigasi dampak lingkungan, monitoring kinerja lingkungan, identifikasi penghasilan karyawan, upaya kesetaraan, identifikasi presentasi karyawan berdasarkan level atau gendernya tadi, ada kesetaraan, ada no harassment ya, kemudian identifikasi aspek risiko hierarkinya atau IBPR-nya, identifikasi bahaya penilaian risikonya, kemudian ada identifikasi aspek dampak lingkungannya, apakah sudah tersedia atau belum di unit Bapak Ibu semua, kemudian training need analisisnya, kebutuhan untuk trainingnya seperti apa, penggunaan kompetensinya,
apakah sudah sesuai belum dengan penilaian CLI-nya dari requirement levelnya dan apa namanya yang diharapkan seperti apa dan pemenuhan seperti apa juga. Ini sangat diperlukan dan pasti ditanyakan juga atau dilihat. Kemudian sosialisasi serikat-serikat pekerja, mitigasi kondisi dan keluhan masyarakat dengan social mapping, khususnya untuk ring 1, ring 2, dan ring 3 ya di setiap unit kerja, identifikasi mitigasi kebutuhan masyarakat, masih social mapping juga, implementasi Malcolm Baldrige dan cascading ke dalam KPI, kemudian monitoring WBS, keluhannya apa namanya tertindaklanjuti ya, dapat diinvestigasi dan dapat ditindaklanjuti juga, kemudian memastikan tidak ada tindak pidana korupsi ya melalui implementasi SMAP, survei kepuasan, pemenuhan produk dengan kualitas mutu yang baik. Dan hal ini kita buktikan dengan SNI ya. Jadi produk-produk kita diharapkan sudah semua bersertifikat SNI. Dengan hal yang dibuktikan itu, customer bakal lebih percaya lagi ternyata kita sudah dapat membuktikan SNI dan diperiksa oleh pihak ketiga. Kemudian program ketelusuran atau traceability tadi ya, khususnya untuk merespon nanti di dalam UDR tadi, Uni Eropa Deforestation Regulation. Next.